Felicia Sinto, Priscilia Odrin Sukendro, dan Rachel Sukendro. Kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis pajak, tata cara pemungutan pajak, dan teori pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada 3. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutnya, yang kedua berdasarkan cara pemungutnya, dan yang ketiga berdasarkan sifat pemungutnya. Yang pertama berdasarkan lembaga pemungutnya ada 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dananya masuk ke anggaran pendapatan belanja negara. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dananya masuk ke anggaran pendapatan belanja daerah. Contoh pajak daerah ada 2, yaitu berdasarkan provinsi dan berdasarkan kabupaten atau kota. Berdasarkan provinsi ada 5, yaitu pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kemudian berdasarkan kabupaten atau kota ada 11, yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua berdasarkan cara pemungutnya ada 2, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dananya langsung masuk ke kas negara, contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua pajak tidak langsung adalah pajak yang dananya tidak langsung masuk ke kas negara, contohnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak pertambahan nilai. Yang terakhir yaitu yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutnya ada 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan pada subjektif. Artinya pajak yang memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak disertai alasan subjektif yang berkaitan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul. Contohnya adalah pajak penghasilan. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang dikenakan pada objek atau benda sehingga menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rachel. Selanjutnya, saya membahas tentang tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah cara pemungutan pajak, yang kedua adalah sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga adalah syarat pemungutan pajak. Yang pertama adalah cara pemungutan pajak atau stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pengenaan pajak pada objek yang sesungguhnya, nyata, dan dapat ditunjuk. Contoh adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah stelsel anggaran atau fiktif stelsel. Pengenaan pajak yang dipungut negara lalu akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Contohnya adalah penetapan besaran angsuran pajak di awal tahun. Yang ketiga adalah stelsel campuran, yaitu gabungan stelsel real dan stelsel fiktif. Saat awal tahun dipakai stelsel fiktif, saat akhir tahun dipakai stelsel real. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua adalah sistem pemungut pajak. Yang pertama adalah official assessment system, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh Fiskus dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP. Yang kedua adalah self assessment system, yaitu wajib pajak harus melaporkan secara teratur jumlah yang terutang dan yang terbayar. Yang ketiga adalah withholding tax system, yaitu pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Yang ketiga adalah syarat pemungutan pajak. Yang pertama adalah syarat keadilan, yaitu pelaksanaan dan pemungutan pajak harus adil. Yang kedua adalah syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat dipaksakan. Yang ketiga adalah syarat ekonomis, yaitu pemungutan pajak bisa menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Yang keempat adalah syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgeter. Yang kelima adalah syarat sederhana, yaitu memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Nanda. Teori pajak. Teori pajak ada 5, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban mutlak, dan teori daya beli. Teori asuransi.
Dalam teori ini, tugas negara adalah melindungi jiwa, raga, dan harta perseorangan. Dalam teori ini, warga yang menginginkan perlindungan harus membayar pajak. Namun, teori ini sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak relevan. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori ini, pajak yang dibayar memiliki kepentingan dalam dunia industri yang diperoleh dari pekerjaan negara. Para pengangguran menikmati hasil pekerjaan dari negara, namun mereka sendiri tidak membayar pajak. Teori daya pikul. Dalam teori ini, pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan rakyat dalam membayar pajak. Tekanan pajak harus sesuai dengan daya pikul atau penghasilan rakyat. Teori kewajiban mutlak. Dalam teori ini, negara harus mengambil tindakan yang diperlukan termasuk pemungutan pajak. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari rakyat sebagai tanda buktinya. Teori daya beli. Teori dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu maupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.